Saya nggak tahu ya kalau ditanya. Ya itu internal motif seseorang. Gini aja, kalau kita ngomong soal reposting, ya, banyak alasan seseorang itu melakukan repost terhadap apa yang ditayangkan orang lain di media sosial. Pertama, karena misalnya dia tertarik dengan pesan yang disampaikan. Nah, pesan itu bisa jadi terkoneksi dengan dirinya ya, memberikan rasa nyaman, happy misalnya, sehingga dia ingin menunjukkan itu kepada publik. Lalu yang kedua misalnya, justru sebaliknya, pesan tersebut misalnya membangkitkan memori lama gitu. Jadi itu juga berhubungan dengan emosi kan. Nah, itu bisa juga membuat seseorang merasa ingin mengekspresikan perasaannya. Nah, sebenarnya apapun yang melandasi, ya hanya orang bersangkutan yang paling paham. Mengapa? Karena motif itu sifatnya subjektif. Ya, tidak pernah ada alat ukur, apalagi hanya pengamatan dari nonton secuplik gitu ya, tidak mungkin orang tahu apa motif seseorang. Nah, namun kalau seseorang bersedia melakukan reposting terhadap pesan dari orang lain, artinya dia menghargai pesan itu. Lalu yang kedua, bagi yang bersangkutan, pesan itu bernilai positif. Entah berhubungan dengan diri dia atau bisa menjadikan hal tersebut sebagai edukasi barangkali buat masyarakat ya, atau ada memang pesan-pesan yang tersembunyi yang disampaikan gitu, tidak perlu secara frontal diucapkan ya, namun dengan adanya reposting seseorang dianggap bisa menunjukkan ada apa di balik kondisinya. Lalu berikutnya ya, reposting kadang-kadang bisa juga untuk membantu teman gitu aja ya, karena kadang-kadang untuk menunjukkan kebahagiaan orang lain gitu ya, atau ada unsur di dalamnya kebutuhan-kebutuhan branding misalnya ya, banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. Mungkin melihat dari seseorang yang sedang bermasalah juga, melihat sosok yang lain bahagia, itu sebenarnya dia juga ya. Ya nggak gini ya, maksudnya semua orang itu intinya ingin hidup bahagia. Nggak ada orang ingin hidup menderita, tuh nggak ada gitu. Jadi kalau seseorang dalam sebuah persoalan itu disebut dengan kondisi tidak seimbang dalam dirinya ya, disequilibrium istilahnya. Nah, semua manusia itu selalu mencoba berada kembali dalam kondisi equilibrium. Jadi dia sejahtera lagi gitu. Nah, apa caranya ya macam-macam. Ada dengan menikmati kehidupannya, ada yang mencari aktivitas baru, termasuk menonton atau membaca apa yang ditampilkan orang lain melalui media sosial. Ya bisa saja dengan membaca, menyaksikan, menonton, ada perasaan baru yang dirasakan. Kembali lagi, perasaan itu kan sifatnya subjektif. Sehingga apapun yang ditayangkan seseorang itu bisa dimaknakan berbeda. Nah, mungkin karena yang ditayangkan topiknya kan bahagia, kelahiran, sehingga secara tidak disadari itu memunculkan rasa bahagia juga gitu. Nah, apakah ini yang jadi latar belakang, dan kita nggak tahu juga. Namun sepanjang cara-cara yang dipakai itu konstruktif, tidak perlu dicari alasannya, karena dengan demikian sebenarnya yang bersangkutan itu mampu mengelola emosinya melalui banyak cara. Nggak boleh judgement ya, tanya orangnya aja kalau mau tanya itu. Tapi kalau melihat apakah ada rasa cemburu dari sosok manusia ya? Nggak tahu. Jadi secara umum kita nggak bisa judgement, karena saya bilang perasaan itu subjektif gitu. Jangankan ya saya ini orang lain nonton gitu, suami istri, anak sama bapak aja nggak tahu loh perasaannya gitu. Kenapa? Hanya karena dia yang paling tahu gitu. Jadi subjektivitas itu tidak boleh kita judgement, kita nilai hanya berdasarkan penilaian kita. Yang ada nanti kita jadi cocokologi gitu ya, dan atau kita jadi menghakimi dia. Oh dia begini, padahal dia nggak melakukan itu, dia nggak mengalami itu. Kembali lagi bagi saya, kalau dia melakukan hal yang positif dan konstruktif, support saja gitu ya, karena itu baik buat dia dan itu baik buat orang-orang yang menonton atau melihat media sosialnya. Nah, kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Cemburu itu artinya merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung. Nah ini kan hanya dia yang tahu gitu. Nggak bisa kita pastikan apakah itu perasaan yang dialami atau tidak. Kenapa kita nggak melihat dari sisi positif gitu ya, bahwa dengan dia reposting justru dia merasakan kebahagiaan yang sama. Atau tadi saya katakan barangkali dia kembali ke memori dulu dia punya anak atau dia baru melahirkan dan ada euforia yang dirasakan. Itu yang harusnya justru lebih diutamakan untuk dibicarakan. Ya wajar, kan udah saya bilang semua orang pengen equilibrium. Jadi justru orang normal gitu ya, tanda kutip di definisi normal ya, yang mentalnya stabil selalu pengen bahagia, titik, cuman itu. Makanya dia akan cari berbagai cara supaya kebutuhan, kepentingan, keinginan dirinya bisa terpenuhi. Karena ketika disebut bahagia itu identik dengan kata sejahtera. Nah, sejahtera itu artinya seseorang itu bisa beraktivitas hidup tanpa ada beban signifikan. Dia bisa berkontribusi pada masyarakat, keluarga, pada dirinya juga itu dengan kondisi yang positif. Nah, kalau itu terpenuhi semua ya sudah masuk kategori bahagia gitu. Dan saya pikir justru target manusia adalah harus bahagia supaya dia bisa melanjutkan hidupnya di dunia ini. Cukup? Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.